Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruliman Ajis dari program PPG Prajab, Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya ya, dituangkan dalam bentuk mind map dengan judul yaitu relevansi antar pendidikan karakter budaya kerja di SMK, begitu secara garis besarnya. Oke. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan karakter. Nah, apa sih kurikulum pendidikan karakter? Nah, dalam konsep kurikulum pendidikan karakter kerja, khususnya untuk SMK, pendidikan karakter menjadi inti pembentukan budaya kerja. Langkah pembiasaan dimulai sejak peserta didik memasuki lingkungan sekolah dan berlanjut secara berkelanjutan. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu peserta didik diajarkan untuk knowing the gods, the good, feeling the goods, and action the good. Apa sih 3 itu? Mari kita bahas lebih detail. Yang pertama yaitu knowing the goods, yakni siswa tidak hanya tahu tentang hal-hal yang baik, tetapi siswa harus memahami mengapa melakukan hal itu. Yang kedua yaitu feeling the good, yakni membangkitkan rasa cinta siswa melakukan hal baik. Siswa dilatih untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Yang ketiga yaitu acting good, yakni siswa dilatih untuk berbuat mulia, berbuat sesuatu yang baik itu harus melalui pelatihan. Acting berarti harus dilakukan seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kita bahas tentang budaya kerja. Kurikulumnya tadi, terus budaya kerja itu apa sih? Nah, budaya kerja dalam konteks industri, khususnya dalam pendidikan vokasi atau SMK di sini, memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa untuk memastikan kesesuaian tuntutan dunia kerja seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan industri. Terdapat kesenjangan tentunya antara budaya kerja yang diajarkan di lembaga pendidikan dan kenyataan di lapangan. Nah, pada budaya kerja ini tentu saja memuat norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang disetujui dalam kelompok menjadi membudaya. Budaya itu harus disetujui dalam kelompok ya. Di situ ada norma-norma dalam kegiatan pekerjaan, norma-norma kerja, atau dalam sini adalah tata tertib seperti itu ya, budaya kerja itu. Dan behavior atau bisa disebut dengan kebiasaan seperti itu yang disepakati oleh suatu kelompok kecil ataupun kelompok yang luas seperti itu. Nah, dalam budaya kerja ini di SMK relevansinya terkait ada kesenjangan di situ, maka budaya kerja di sini harus benar-benar kita godok, kita implementasikan dengan baik dan benar, dan kita harus saling berkontribusi dengan industri untuk tahu budaya kerjanya apa sih yang ada sekarang dan kita implementasikan di SMK, walaupun bisa kita sesuaikan dengan keadaan tempat kita mengajar seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang mekanisme pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter kerja budaya kerja di lingkungan SMK itu bagaimana mekanismenya? Mari kita simak bersama ya. Oke, yang pertama yaitu pengondisian atau conditioning. Tahap ini memberikan dasar yang solid dengan penetapan performasi lulusan, analisis kebutuhan pelanggan, dan penggalian potensi peserta didik. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk merancang program pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan industri dan peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pembentukan atau formation. Tahap ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan guru untuk membentuk karakter peserta didik, perancangan program pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang diinginkan merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan atau implementation. Tahap pelaksanaan menunjukkan konsep penerapan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Mengaplikasikan nilai-nilai tersebut melibatkan aspek keyakinan, kedisiplinan, kepemimpinan, kesehatan, dan budaya industri yang merupakan hal yang positif. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah pembinaan atau supervision. Pembinaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk orang tua, masyarakat, dan dunia industri atau usaha, menunjukkan pendekatan yang holistik
Ini memastikan bahwa penerapan pendidikan karakter tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial dan pekerjaannya kelak. Yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation. Tentu saja setiap mekanisme harus ada sebuah evaluasi. Tahap evaluasi yang dijelaskan dengan baik menunjukkan bahwa program ini memiliki pendekatan yang seimbang antara evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi terhadap lulusan di dunia kerja menjadi tolak ukur kesuksesan yang jelas. Tolak ukurnya yaitu terserapnya lulusan di dunia kerja, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada relevansi penerapan budaya kerja di SMK. Dalam kasus ini ada TPM. Ya, TPM itu sendiri apa sih? Mari kita simak bareng-bareng ya. Oke. TPM atau Total Productive Maintenance adalah suatu konsep manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mesin, peralatan, dan proses produksi. Tujuannya apa TPM ini? Yang pertama yaitu breakdown loss atau equipment failures. Upaya pencegahan dan perbaikan cepat untuk mengurangi kerusakan mesin tiba-tiba. Implementasi pemeliharaan preventif dan prediktif dapat membantu mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum terjadi. Yang kedua yaitu ada setup and adjustment losses. Penerapan SOP yang ketat dan pelatihan operator untuk meningkatkan akurasi setup dan penyetelan mesin. Hal ini dapat mengurangi kekurangan material dan waktu pemanasan mesin. Selanjutnya yaitu ada idling and minor stops loss, yaitu memberikan pelatihan kepada operator untuk menangani pemberhentian sebentar dengan efisien. Perbaikan cepat dan pemeliharaan preventif dapat menghindari peralihan ke breakdown loss. Oke, lanjut lagi yaitu ada reduce speed loss or quality loss. Penerapan pemeliharaan yang lebih intensif untuk memastikan mesin beroperasi pada kecepatan optimal. Fokus pengaturan mesin yang tepat untuk menghindari penurunan kualitas. Selanjutnya ada proses defects, implementasi kontrol kualitas dan inspeksi secara berkala untuk mencegah cacat produk ya. Terus ada yang terakhir ada reduce yields loss. Penerapan praktik pengolahan limbah dan pemilihan bahan baku yang efisien meningkatkan efisiensi proses produksi yang mengurangi pemborosan kerugian bahan baku. Nah, terus implementasinya di SMK bagaimana? Yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pembekalan teori TPM itu sendiri. Guru dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep TPM kepada siswa, termasuk tujuan, pilar TPM, dan manfaatnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada penerapan praktik di laboratorium. Siswa dapat terlibat langsung dalam praktik di laboratorium dengan mengaplikasikan konsep TPM ke dalam situasi nyata. Contohnya, mereka dapat melakukan perawatan mesin secara mandiri, mengidentifikasi potensi masalah dan merancang solusi perbaikan. Hal ini dapat memberikan pengalaman praktis dan memperkuat pemahaman teori mereka. Oke. Selanjutnya yaitu ada pelatihan autonomous maintenance. Siswa dapat diberikan pelatihan khusus untuk melakukan autonomous maintenance yang merupakan pilar TPM. Mereka dapat diajak untuk membersihkan, melumasi, dan melakukan tindakan pemeliharaan ringan ya. Terus yang terakhir yaitu ada pelatihan soft skill. Selain keterampilan teknis, pembelajaran juga harus menekankan pada pengembangan soft skill, peserta didik tim seperti kerjasama tim, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah. Kemampuan ini penting untuk peserta didik dalam terjun ke dunia industri kelak. Nah, mungkin seperti itu pemaparan dari artikel saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.